Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, Cuk, mitos sih, Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada, yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol. Apa kau? Apa kau lihat? Kau kan ini kan DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut, Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar. Alter egonya. Alter ego itu nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing deh. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalah terpendam banget. Gitu. Karena ada psikolog kan kemarin kan. Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Karena ketahuan. harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah, suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar, dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya tuh berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sebotol habis beli lagi. Iya. Kalau langsung wah, Banyak masalah tuh dok ya. gila. Di botol sampai 6 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, dok. Ya, ini segmen baru ya. Iya. Jod ya. Thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya save. Kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Server bias. Savior Savior. penyelamat. Jadi Ah, dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya,
dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu gak gini lu gak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh saver bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B itu GB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tuh beb. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Merasa ngerokok. merasa asem ya. Asam. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu.